Kita nyebut Melayu Kayong. Ya Pak, ini tahu semua ya. Kitabnya sebenarnya sama sepasang punya saya dan Pak Gusti Kolen. Cuma Pak Gusti Kolen tidak ada covernya gitu. Kalau saya masih lengkap. Ini kamus Melayu Kayong Indonesia disusun oleh Pak Tarki Dehas. Dulu ada online, sekarang udah tidak ada. Anak cecak dalam kayong, entah berkaki entah tidak, sudah bercecak ke tanah kayong. Bagaimana Bu Ida? Siapa tadi itu? Yang dari bagian. Tapi balik ya Pak, paham. Balik pun salah. Baik, tanah kayong. Ini ada 3 yang mau kita bahas secepat mungkin. Tanah kayong dalam pengertian bahasa sejarah dan letak geografis. Kemudian yang kedua, budaya Melayu Kayong, melihat budaya dalam masyarakat Melayu Kayong. Yang ketiga, bahasa Melayu Kayongnya sebagai inti. Nanti akan ini sebagai pengantar ke Ibu Irma. Oke, silakan lanjut. Sempat kan harga. Tanah Kayong merupakan sebutan bagi wilayah di selatan Kalimantan Barat yang saat ini menjadi 2 kabupaten, Ketapang dan Kayong Utara. Jadi jangan salah. Nanti mau kemana? Mau ke Kayong atau? Mau ke Kayong, Sungai Kayong, Kayang. Tetap sebut sebagai identitas asalnya sebagai Sukadana, sebagai Kabupaten Kayong Utara. Tidak ada namanya ke Kayong, itu tidak ada. Kalau mau nyabok ada Sungai Kayong, selalu ada Kayong. Karena kasihan dengan orang-orang yang saat ini punya identitas dan punya nama samaran Kayong. Bukan guru kami Pak Zulkarnain, namanya kan Saksa Kayong dari Sukadana. Pernah ditanya orang Jawa, padahal Kayong ini adalah Kayong kita. Apa sebagai Kayongnya pusat. Ternyata setelah saya konfirmasi dengan pelaku pemekaran wilayah Kayong Utara, itu karena ide asalnya adalah nanti akan ada Kayong Utara kabupatennya dan ada Kayong Selatan. Istilah Kayong dari segi bahasa ada 3 yang bisa kita lihat. Yang pertama ini sebenarnya ada Gusika Mausada yang lebih menulis tentang menggali tentang Kayong. Cuman dia tidak berdiri di sini, di belakang. Tapi dari buku beliau lah. Yang pertama dari segi bahasa itu, Kayong itu sering tertulis adalah Gayong. Gayong itu ya timba. Kemudian dari Gayong itu juga kemudian lahirlah silat Gayong. Silat yang hebat di Malaysia itu silat Gayong. Silat yang awalnya itu nimba. Gerakannya nimba. Kemudian ada juga Kayung yang artinya kekayun, lawang kekayun itu. Kayun itu kalau orang Jawa tahu, itu adalah yang kalau digunakan sebagai penyelap, yang ada semacam lambang as hitam ya, itu kayun. Karena N ini bisa terjadi dibaca ang, macam orang Bugis, maka disebutlah kayun atau kayung. Kemudian ada juga Kayong yang sampai hari ini masih saya cari konfirmasi datanya. Pernah kami baca, pernah terbaca. Kayong itu katanya berasal dari bahasa Melayu lama yang artinya kayangan, tapi belum bisa dikonfirmasi bahasa kayangan. Karena Puala alis tangkal pintu. Mek nakal memang begitu. Nah, karena apa namanya Kayong ini gambar anak cecak dalam gayung. Tak mati. Kayong. Ganda kan? Cek. Lo berganti gimana tuh? Oh iya. Jadi mati sebelah itu. Lo lah yang lain. Lo yang lain itu. Kenapa? Abis ikut fasilitator bimbingan perkawinan Mbak. Jadi soal lihat komik ini ala yang cerita gitu. Sinyal. Berdali ya. Anak cecak dalam mic. Ada anak cecak dalam mic. Anak cocok dalam black. Jadi ada 3 ya, Gayong, Kayong, Kayun atau Kekayun yang kita gunakan juga di Lawang Kekayun. Kemudian juga ada namanya Kayong, apa sebagai kayangan. Semua kalau kayang apa? Kayangan. Enggak. Tapi kalau kakayun kaitannya nanti dengan istiguna. Ya, dengan istiguna, dengan hasil ekspor kita sejak zaman
sejak tercatat di kerajaan Cina pun salah satunya adalah kayu. Jadi memang Tanjung Pura itu eksportir kayu sampai tahun 2000 pun kita masih kayu. Juragan kayu. Juragan kayu. Jadi kayu. Kekayun kita ada istiguna, ada kekayun semuanya sama. Kayu. Lokasinya sendiri di Lubuk Purong itu, betul ya? Padang Purong, Lubuk. Di antara di kita keluar Muara Kayong, di seberang Muara Kayong itu kata orang ada kubu, ada benteng itu, itulah di Lubuk Purong. Nah, dirintis oleh Beparong, anak dari Prabu Jaya. Prabu Jaya kawin dengan apa? Dayang Putong kawin dengan apa? Dua Putri Junjung. Putri Junjung Bue. Lahirlah Beparong lah. Beparong inilah yang membangun Kayong itu. Tapi masih dihuni oleh orang Bukit, suku lama. Kemudian dibesarkan oleh Sultan Girilaya atau Sultan Muazzidin Girilaya. Dia pindah dari Matan Ulu ke Indralaya. Sultan Muazzidin Girilaya, tapi nanti akan dikonfirmasi oleh Cakma. Tapi kalau kita bahas ini, dia membangun Kayong, maka disebutlah kita ini terbagilah kita menjadi Matan di Simpang dan Matan di Kayong. Inilah kita Matan di Kayong. Kemudian geografis, nah ini yang mau kita bahas. Geografisnya, tradisionalnya adalah mulai dari Kendawangan sampai Sungai Mulia. Sungai Kayong. Itu disebut tanah Kayong. Kalau ngambil buah beti, buah beti warnanya merah, walaupun matinya kita marah-marah. Ini otomatis orangnya. Ini biar tahu yang mana yang ngomong. Geografis. Intinya ada di Sungai Kayong, di Tayak. Mulai dari Muara Kayong sampai ke Tayak dan hulunya. Sampai kemudian batas ujungnya ada di Kendawangan, negerinya Kendawangan, berarti sampai ke Jelai sana. Dan terakhirnya ada di negeri Mulia atau Sungai Mulia. Nah, selepas Sungai Mulia itu Kerajaan Simpang, Melano. Jadi disebut Kayong Utara itu sebenarnya ujung sekali Kayong Utara. Tapi saat ini secara karena udah ada perkembangan, Kayong itu udah sampai ke Pulau Batam karena perkembangan secara politis keputusannya. Jadi akhirnya kita menyebut semua ini adalah tanah Kayong. Padahal dulu kita terbagi menjadi tanah Kayong dan tanah Simpang. Budaya Melayu Kayong yang disebut ini Pak David ya. Yang ini Pak David, jangan saya tidak berani. Yang disebut orang Melayu Kayong adalah orang yang beragama Islam inti utamanya. Ini mungkin terpengaruh dengan sebutan Melayu di Sumatera dengan di Malaysia harus agamanya Islam. Makanya ada istilah masuk Melayu, bangsa sebagai bangsa. Kemudian serta menggunakan adat istiadat Melayu. Jadi tidak hanya cukup beragama Islam, tapi juga menggunakan adat istiadat berbahasa Melayu dan berbahasa Melayu. Asalnya berbeda tapi menjadi jati. Jadi kita bisa datang dari macam-macam orang, bisa dari yang intinya saja udah dari zaman Tuupuy dan Tuubut, bukan Tai Ubud ya kalau bahasa Tuubut, Tuupuy dan Tuubut. Kemudian orang laut, orang darat dan orang hulu. Jadi kita ini ada 3, bukan 2. Orang laut yang kita ini sepanjang pesisir, orang siring kan bahasanya. Kemudian ada orang darat. Ini orang darat ini kita jadikan itu adalah Dayak Matahari Hidup. Sungai Pawan ke kiri, Sungai Pawan ke Senun, timur. Jadi Dayak Persatuan, Dayak Jelai itu orang darat. Nah ada yang ketiga orang hulu, Sande, Senun. Tapi di wilayah Ketapang sendiri ada yang bukan orang Kayong, orang laut. Dia nyebutnya begitu batasnya sampai kepada Aur Kuning. Orang dulu mulai dari Tanjung Rambut semua itu menyebut tanah di laut ke Senun, baru dia nyebutnya orang Kayong. Kalau dia orang Kayong. Jadi seketapang pun ada yang bukan orang Kayong. Dalam segi bahasa, mereka lebih dekat kepada Skadau. Lalu Pak dengar ketawa Skadau. Kemudian ada juga orang Melayu. Kalau tadi legendanya ada di Tebong Duru dan Pati Inte yang ada di
Budi tidak datang. Di mana? Di dekat Tanjung Pura, Mayak Tanjung Pura. Mayak. Apa sebutiknya? Ulah Medang. Ulah Medang. Dia ada nemu juga dapat tiga di sini. Yang katanya tidak boleh gali tongsian karena nanti jadi gila. Memang sekarang udah dia digali orang. Gila dah. Dan gila, itu mah gila gitu. Kemudian ada orang Melayu. Nah, ini Melayu di kerajaan Melayunya. Di dalam surah Al-Salatin disebutkan ada Sri Krishna Pandita dengan Sang Maniaka. Ini dua raja sebelum Prabu Jaya. Dua raja Melayu sebelum Prabu Jaya. Kemudian yang ketiga dari Jawa, Prabu Jaya. Yang keempat dari Brunei. Dan masih ada tinggal sampai sekarang pun di Kampung Tengah. Itu Brunei. Pengadong, kedondong itu sebenarnya pengaruh dari Brunei. Makan gadong, sah. Kemudian ada dari Siak dan Arab. Selebihnya ada Madura, ada Mataram, ada yang lain-lain. Yang semuanya ketika dia lahir dan hidup di Ketapang itu menjadi Melayu jati di Ketapang. Ini konsep yang harus kita paradigma yang harus kita susun di kepala kita bahwa Melayu jati itu bukan hanya yang dari nenek datuknya. Karena kita semua pun hampir semua tidak ada juga yang dari puncaknya itu Adat Busuni Syarak. iya, puncaknya itu ada di mana namanya di asli kita. Karena semua udah bercampur baur. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Melayu, Sumatera, ada yang dari ada yang dari Siak. Banyak. Itulah kita membentuk Melayu jati kita. Itulah berbahasa Melayu Kayong ini yang kita pengenkan. Kemudian hidup dalam petuah. Kalau orang-orang beliau ini kan ada tertulis di depan keraton dan itu juga jadi petuah kita semua. Di langkah tulah. Di langkah tulah. Musibah indah jaya sempurna. Di langkah pantang, di langkah tulah. Dilupakan pantang di langkah tulah. Bukan sempurna. Kalau kita bawa ke Simpang 2, orang raden-raden sebelum katanya ini ilmu jaya sempurna. Syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itu kalau di Simpang orang raden-raden sebelum. Kalau kita ditulis dalam buku Pak Naudi Dehas ini, kalau tak ada dalam pukat coba cari di dalam tengkalak, kalau tidak ada dalam adat coba cari di dalam syarat. Inilah. Karena adat itu biasanya tidak menjangkau keseluruhan, tapi kalau syarat Islam biasanya juga menjangkau keseluruhan. Syarat disebutkan kita bawa. Baik, lanjut. Bahasa Melayu Kayong, kita dah sampai ke intinya. Pengertiannya, dialek bahasa Melayu yang dipergunakan masyarakat Melayu Kayong. Penutur bahasa Kayong ini berarti dua, Melayu dan Dayak, itu sekitar 200.000 orang. Dan ini data lama, data BPS terbaru saya tidak tahu. Yang digunakan di Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang. Pengaruhnya yang pertama tentu saja Melayu Austronesia, baik Melayu tua, Proto Melayu maupun Detro Melayu. Kemudian juga ada dari Sumatera. Kalau Pak Gusti Kapoja menulis makalah itu, contoh yang paling sederhana dari Sumatera Utara ini kesamaan dengan Melayu Kayong adalah menyebut air minum. Saya minum loh, air minum air kopi, air apa, air semuanya air itu katanya sama dengan di bagian utara Sumatera. Itu buktikan bahwa Melayu Kayong juga mengalami pengaruh dari Melayu tua, karena Melayu Utara itu Batak, Melayu tua. Kemudian ada dari Riau, Palembang, Minang, tidak perlu saya sebutkan. Kalau dari Minang, kalau yang kawan-kawan mungkin yang muda-muda tidak tahu, yang muda saya sih muda sebenarnya. Yang biak-biak, yang biak-biak ada namanya silat kampar. Kampar itu kan sebenarnya Minang. Lain lagi dengan kuntau, kumpu. Jawa, nanti saya berikan contohnya Banjar. Jawa, Banjar, Bugis ini besar pengaruhnya bagi Melayu Kayong. Nanti kita berikan contoh tentang Banjar dan Jawa. Nah, pembedanya ada kita Melayu Ketapang, Melayu Kendawang, Melayu Cali, Melayu Sukadana, Simpang, Pulau Mayak dan Laor. Ini termasuk apa? Cara kita nyebut. Cara nyebut kau. Ketapang kau. Cali kau. Kendawang Mika. Ika Teluk Batang.
Pulau Banyak Kalimantan sama. Kita tuh Ikam, Tapi ikam Banjar. ikan banyak. Banjar. Tapi ketika kita nyebut itu, hampir semuanya ngerti. Empuk, sande, bisa ngerti. Kita. Kita bisa ngerti. Melayu yang dasar itu kan kau, kita. Nah, ketika ke daerah yang diversifikasi, pembedanya mika, ika, engkam, Empuk. ikam, empuk. Itu perbedaan, tapi sama. Begitu kita pergi Hulu, orang Ketabang nih pergi Hulu, banyak kita mah yang nggak ngerti bahasa mereka. Mereka paham bahasa gitu. Sama. Itu Bang Titi dan Pemahan hanya perbedaannya pada sandal jadi sondal. Mau kemana? Mau ke toko, mau di toko. Sama tapi bahasanya mirip. Kan kita hanya perlu mengembangkan sedikit. Dialek itu dialek. Dan lanjut kita beri contoh, kemudian kita tutup. Banjar, Melayu ini jalan. Banjar nyebutnya timbuk. Kita zaman dulu nyebutnya tembok. Masing-masing ada tembok kabu kan kalau di sana. Timbuk jalan. Sebenarnya dasarnya itu adalah timbukan. Timbuk jalanan. Kata bubuhan. Karena jalan itu dulu kan ditinggikan. Timbuk. Ditinggikan jadilah jalan. Timbuk. Kemudian juga ada Jawanya menanam. Jawa nando. Kalau kita nando. Nandur. Banjar. Nandur Jawa. Nah ini Banjar ini agak bahasa halus, bahasa keraton. Karena di salah satu Cina yang banyak. mesti kita gali adalah apa namanya bahasa keraton itu termasuk juga adalah bahan yang hidup secara itu gali itu di Banjar. Melayu Anda. Tongkang. Banjar bisa andika pergaulan, bisa sampean atau pian. Pian. Kita sampai. Bahasa keraton itu sampai. Sampai. Kau. Jadi ada orang pakai sepeda empuk. Ya. Bisa. Maka tadi ada beberapa. Apa namanya? Ada orang pakai sepeda melewati keraton, tidak terlihatnya bahwa saunan itu pakai. Diceritakan bahkan. Saunan itu tengah main badminton di depan keraton, tidak kelihatannya. Hanya di bawah datang di Semarang bawa sepeda baru lepas. Padahal di depan keraton itu harus turun dari sepeda. Itu suruh. Dia kelepasan. Jadi malam itu ada mopas datang. Kena suruh Panembahan datang ke keraton. Nah, bakal kita panggil. Karena biasanya saunan itu melasar orang tengah pasar. Ini dipanggil ke keraton berarti masuk jalan tadi. Didatanginya, diberdatanglah ke tuan-tuan imamnya, kepada yang pemuka-pemuka kampung kau, orang kampung kau. Pemuka-pemuka ini gimana cara ngadap saunan, ngadap Panembahan. Kata orang ini, kau tinggal aku fix sepeda lalu kanton ada tuh sorong nah pokoknya aku kata Panembahan Oke ya, itu oke kata bahasa Melayu kita, kita itu iya, oke hanya aku pun oke baik, sampai ke keraton saunan keluar duduk komen sama Anwar, kau kamu deh, kau yang semalam lalu pakai sepeda, ngaku kau butuh pakai sepeda teh, bodoh apa mungkin? Tambahlah apa mana? Apa mana? Berdiri sauna dari kursi ini kan dia pakai kursi biasa kan? Kamu mau duduk di sini ini, aku apa kan? Itu salah satu bahasanya. Bahasa Banjar juga. Saking tidak tahu nih. Terakhir, bahasa Melayu penyimpanan beras. Bahasa Jawanya pedaringan, apa ya? Bahasa Kayunya? Pedaringan apa? Sama. Cuma ada satu yang saya agak bingung. Aduh dalam bahasa Melayu. Kalau yang di kamus, bukan kamus ini tapi kamus yang ada di Wikipedia. Aduh dalam bahasa Melayu. Akai bahasa kita. Jawab ya. Jawab. Akai itu bahasa kita kali. Bukan bahasa Melayu. Akai itu agak Cina. Bahasa Cina nah. Baik, hanya itu. Jadi ada 3 pembahasan kita tadi. Baik dari sejarah kemudian yang lain budaya dan bahasa. Selanjutnya kita akan menjadi pengantar kepada Ibu Irma.
Ini kita lihat, dan kalau dapat sih kita PPK benar waktunya sampai apa? Maksud saya asal udah makan siapa ya? Ya bantu panitia ini. Berambesam. Pengamus. Pengamus, ikan cepat ikan gabus lebih cepat pengamus. Baik, makasih. Masih ada dari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.